got no time to lose. 내 길었던 하루. Perkembangan Islam di Asia Tenggara. Suatu kenyataan historis yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya bahwa masyarakat Islam telah berkembang di Asia Tenggara sejak ratusan tahun yang lalu. Meskipun begitu, seperti telah dikemukakan hanya 3 negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara ini, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam saja yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini telah memberikan suatu gambaran yang dapat dipahami bahwa berkembangnya masyarakat Indonesia di sejumlah negara di kawasan ini, selain itu pada 3 negara yang telah disebutkan, dari segi kuantitasnya dapat dikategorikan masih dalam tahap awal, sebab perkembangan masyarakat Islam pada umumnya sesuai dengan realitas sejarah memang berawal dari jumlah yang minoritas, kemudian dalam berkembangnya selanjutnya menjadi kelompok masyarakat yang mayoritas. Singapura. Perkembangan Islam di Singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan, baik dari segi politik maupun birokratis. Muslim di Singapura kurang lebih 15% dari jumlah penduduk, yaitu kurang lebih 476.000 orang Islam. Sebagai pusat kegiatan Islam, ada kurang lebih 80 masjid yang ada di sana. Pada tanggal 1 Juli 1968 dibentuklah MUIS, Majelis Ulama Islam Singapura, yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. Faktor: 1. Minoritas umat Islam Singapura. Populasi etnis Muslim yang didominasi orang Melayu di Singapura sangatlah sedikit dibandingkan dengan etnis Cina. Ada 2 faktor yang memungkinkan terjadinya masyarakat Islam minoritas. Pertama, mereka terbentuk akibat migrasi ke negara-negara dan kawasan yang telah memiliki pemerintahan dan sistem nasional yang kokoh. Kedua, terjadi karena perubahan dan perkembangan geografis dan politik. 2. Gerakan keislaman di Singapura. Munculnya semangat keislaman di Singapura tidak luput dari adanya gerakan yang didirikan oleh umat Muslim dan peranan pemerintah baru Singapura. Hal itu ditunjukkan dengan membentuk Majelis Ulama Islam Singapura dengan berdasarkan Akta Pentadbiran Hukum Islam pada tanggal 17 Agustus 1966 oleh Parlemen Singapura. MUIS merupakan badan resmi Islam di Singapura yang mengurus masalah keagamaan dan masyarakat Islam. 3. Model pendidikan Islam di Singapura. Sejarah awal munculnya pendidikan Islam di Singapura tidak dapat diketahui dengan pasti. Yang jelas, pendidikan Islam telah ada pada fase awal kedatangan Islam ke Singapura itu sendiri. Pendidikan Islam di Singapura disampaikan para ulama yang berasal dari negeri lain di Asia Tenggara atau dari negara Asia Barat dan dari benua kecil India. Pendidikan agama Islam di Singapura dijalankan mengikuti tradisi dan sistem persekolahan modern. Sistem tradisional mengikuti pola pendidikan Islam berdasarkan sistem persekolahan pondok Malaysia dan petani atau pesantren di Indonesia. Malaysia atau Malaka. Seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah berhasil mengislamkan pejabat pemerintah Malaka. Kemudian terbentuklah kerajaan Islam di Malaka dengan rajanya yang pertama, Sultan Permaisuri. Setelah beliau wafat diganti oleh Sultan Iskandar Shah, dan penyiaran Islam bertambah maju pada masa Sultan Mansur Shah pada tahun 1414 sampai 1477 Masehi. Sultan suka menyambung tali persahabatan dengan kerajaan lain seperti Siam, Majapahit, dan Tiongkok. Faktor: 1. Perdagangan. Pertama, melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang dari berbagai etnik dan ras yang berbeda-beda bertemu dan berinteraksi, serta bertukar pikiran tentang masalah perdagangan, politik, sosial, dan keagamaan. Tengah komunitas yang majemuk ini tentu saja terdapat tempat mereka berkumpul dan menghadiri kegiatan perdagangan, termasuk merancang strategi penyebaran agama Islam, mengikuti jaringan-jaringan emporium yang telah mereka bina sejak lama. 2. Pihak penguasa. Kedua, mulai menyebar melalui pihak penguasa di mana istana sebagai pusat kekuasaan berperan di bidang politik dan penataan kehidupan sosial, dengan dukungan ulama yang terlibat langsung dalam birokrasi pemerintahan. Hukum Islam dirumuskan dan diterapkan. Kitab sejarah ditulis sebagai landasan legitimasi bagi penguasa Muslim. Timor Leste. Dimulai dari kedatangan Islam ke Timor Leste yang tidak lepas dari peranan para pedagang Arab dan Hadramaut yang berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Hal ini bersamaan dengan berkembangnya Islam di Nusantara. Penduduk asli Timor Leste mengatakan bahwa Islam datang lebih awal dibandingkan Eropa dan agama lain. Terdapat pemukiman pedagang Arab di banyak kota di Nusantara mulai dari Aceh sampai ke Ternate dan Tidore. Menurut catatan kedatangan pedagang Arab yang pertama di Timor Leste, ialah Abdullah Afif yang diperkirakan menetap di Dili sebelum 1512. 1. Sarana prasarana. Masjid adalah tempat yang sangat sakral bagi umat Muslim. Masjid juga menjadi tempat beribadah untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Masjid tertua dan terbesar di Timor Leste adalah Masjid An-Nur. Pembangunan masjid ini sudah mulai pada tahun 1955. Pembangunan Masjid An-Nur mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan masjid ini diperluas hingga menjadi 2 lantai. Alhasil pada tahun 1993 terdapat 13 masjid dan 37 musola yang juga tersebar di wilayah Timor Leste. 2. Pendidikan. Pendidikan Islam di Timor Leste sudah berjalan sejak lama. Berawal dari pendidikan di masjid kemudian berkembang menjadi pendidikan di sekolah khusus agama. Pada 3 Oktober 1977 dimulai pembangunan lembaga pendidikan yang kemudian berkembang menjadi taman kanak-kanak pada tahun 1978. Madrasah Diniyah tahun 1976, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah tahun 1979. Pada tahun 1981, Timor Leste mendirikan Baitul Mal Dili dengan diketuai oleh Haji Abdullah Bashirewan dan didirikan oleh Majelis Ulama Provinsi Tim yang pada saat itu diketuai oleh Salim Musallim Syagram 28 Februari 1982.
3. Perpecahan. Setelah Timor Leste melaksanakan referendum yang menyatakan bahwa rakyat Timor Leste memilih merdeka dari Indonesia, lalu terjadilah kekecewaan dan anarkisme yang dahsyat. Kekacauan ini terjadi disebabkan oleh pasukan Fretilin yang tadinya bersembunyi di hutan masuk ke kota dan melakukan pembalasan terhadap rakyat yang memihak Indonesia. Sebagai jawaban sisa-sisa pasukan Republik Indonesia, milisi pro-Indonesia menolak hasil dari referendum dan membumi hanguskan hampir seluruh wilayah. Akibat diperkirakan lebih dari 1 juta orang tewas. Pada saat kekacauan ini terjadi, umat muslim kebanyakan mengungsi ke wilayah Indonesia dengan penderitaan yang luar biasa. Namun ada juga yang memutuskan untuk tetap tinggal di timur, tepatnya di Masjid An-Nur. Tetapi dengan penderitaan yang sangat sadis, semua akses dihentikan. Suplai makanan diblokir, sarana medis dan semua pencapaian tertinggi untuk muslim yang dibangun selama 20 tahun dihancurkan satu persatu. Jumlah umat muslim yang awalnya mencapai 30.389 pada tahun 1955, kini tidak lebih dari 10 ribuan. Jumlah masjid yang awalnya mencapai 13 masjid, kini hanya tersisa 3 masjid dan musola. Yang masih aktif hanya 3 buah, yang lainnya sudah beralih fungsi menjadi kandang kambing. 4. Kebangkitan umat muslim. Meski agama Islam mengalami penurunan yang sangat drastis, namun semangat untuk tetap beribadah dan berdakwah masih berkobar-kobar. Untuk itu, umat muslim di Timor Leste membuat lembaga bernama Ken Kistil, atau Pusat Komunitas Islam di Timor Leste. Ken Kistil ini didirikan tanggal 10 Desember 2000. Tujuannya adalah wadah pengayom umat dan ruang untuk komunikasi Islam Timor Leste. Lembaga mencoba untuk menjawab kebutuhan umat Islam pasca melepaskan diri. Sejak didirikan Ken Kistil, lembaga ini telah mendapat subsidi dari pemerintah. Namun pada tahun 2009, subsidi tersebut tidak dapat cair lagi. Dan dalam uraian keamanan Ken Kistil bekerja sama dengan polisi dan Intel agar tidak ada yang mengganggu dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Thailand. Penduduk Muslim Thailand sebagian besar berdomisili di bagian selatan Thailand seperti di Provinsi Phana, Songkhla, Narathiwat, dan sekitarnya. Dalam sejarahnya adalah bagian dari Daulah Islamiyah Patani. Masuknya Islam ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19, proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak Kerajaan Siam mengakuisisi Kerajaan Patan Raya, atau lebih dikenal oleh penduduk Muslim Thai sebagai Patani Darussalam. Patani berasal dari kata Al-Fatani yang berarti kebijakan atau cerdik, karena di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan Muslim terkenal. Secara garis besar, masyarakat Muslim Thailand dibedakan menjadi 2, yaitu masyarakat Muslim imigran, pendatang, yang berlokasi di Bangkok dan Chiang Mai, Thailand Tengah dan Thailand Utara, dan masyarakat Muslim penduduk asli yang berada di Patani, Thailand Selatan. Masjid Jawa adalah masjid lain yang didirikan oleh komunitas warga Muslim Indonesia di Thailand. Sesuai namanya, pendiri masjid ini adalah warga Indonesia suku Jawa yang bekerja di Thailand. Namun demikian, keturunan para pendiri masjid ini tetap berbicara dalam bahasa Thailand dan Inggris saat menceritakan tentang asal mula berdirinya Masjid Jawa ini. Masjid Indonesia dan Masjid Jawa lah hanya sebagian dari puluhan masjid lain yang tersebar di seluruh penjuru Bangkok. Pemerintah juga telah membolehkan warga Muslim Thailand menyelenggarakan pendidikan Islam. Kesempatan ini tidak dilewatkan begitu saja oleh para umat Islam yang untuk mengembang pendidikan ilmu Islam di sana. Proses pendidikan Islam di Thailand sudah mengalami perkembangan dan kemajuan. Hal ini dapat kita lihat dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh beberapa lembaga Islam seperti pengajian, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Faktor masuknya pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia ke Thailand menjadi salah satu penyebabnya. Mereka menjadi pekerja pelabuh di wilayah Thailand saat itu. Bahkan jauh setelah saat itu, warga para pekerja pun mampu mendirikan masjid yang membangun komunitas Muslim di Thailand sekitar 1949. Selain itu, ada pula warga lokal Thailand yang mendirikan komunitas Islam. Bahkan ada beberapa kelompok gerakan Islam yang kuat dan aktif di Thailand seperti golongan tradisional di selatan, golongan Otors yang menerbitkan majalah Lapita, golongan modernis yang menerbitkan jurnal Al-Jihad, golongan Chulajamurti 66 yang didukung pemerintah. Kelompok itu membuktikan bahwa Islam masih berkembang dan eksis di Thailand meski menjadi minoritas. Brunei Darussalam. Islam merupakan agama mayoritas di Brunei saat ini. Hampir 100% penduduk asli Brunei memeluk agama Islam. 95% penduduk non-muslim Brunei merupakan pendatang dari Filipina, India, China, dan lain-lainnya. Jika ditotalkan, 98% penduduk asli Brunei memeluk agama Islam dan 40% penduduk pendatang merupakan Islam. Jika digabungkan seluruhnya, 78% penduduk Brunei memeluk Islam. Dilihat dari sejarahnya, Brunei merupakan salah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara. Sebelum abad ke-16, Brunei memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Kalimantan dan Filipina. Sesudahnya merdeka pada tahun 1984, Brunei kembali menunjukkan usaha serius dalam upaya penyebaran siaran Islam, termasuk dalam suasana politik yang masih baru. Tak hanya dalam negeri, untuk menunjukkan semangat kebersamaan di masyarakat Islam dalam global, Brunei juga terlibat aktif dalam berbagai forum resmi baik di dunia Islam maupun internasional. Seperti Indonesia, yang mayoritas penduduk menganut agama Islam dengan mazhab Syafi'i, di Brunei juga demikian. Konsep akidah yang dipegang adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan sejak memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, Brunei memastikan konsep yaitu Melayu Islam sebagai falsafah negara dengan seorang sultan sebagai kepala negaranya. Saat ini Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Hasan Bolkiah dan Brunei merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara dengan latar belakang Islam yang paling gemilang. Islam mulai berkembang pesat pada Kesultanan Brunei sejak Syarif diangkat menjadi Sultan ketiga di Brunei pada tahun 1425.
Selanjutnya, agama Islam di Brunei terus berkembang pesat. Sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis, pada tahun 1511 banyak ahli agama yang pindah ke Brunei. Masuknya para ahli agama membuat berkembangnya Islam semakin cepat dan menyebar ke masyarakat. Di masa Sultan Hasan Sultan ke-9, masyarakat Muslim Brunei memiliki institusi-institusi pemerintahan agama. Agama-agama pada saat itu dianggap memiliki peran penting dalam memandukan negara Brunei ke arah kesejahteraan. Pada saat pemerintahan Sultan Hasan ini, undangan-undangan Islam yaitu hukum kauna yang terdiri atas 46 pasal dan 6 bagian diperkuat sebagai undang-undang dasar negara. Filipina. Sejarah masuknya Islam ke Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380 Masehi, dibawa oleh seorang tabib dan ulama Arab bernama Harimul Mahmud, dan Raja Baguinda tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan ajaran agama Islam tersebut. Menurut catatan sejarah, Raja Baguinda adalah seorang pangeran dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ia tiba di Kepulauan Sulu 10 tahun setelah berhasil mendakwah Islam di Kepulauan Zambugaya dan Basial atas hasil kerja kerasnya juga. Akhirnya Kabunguluasan Mangwidano, raja terkenal dari Mangwidano, memeluk Islam. Dari sinilah peradaban Islam di wilayah ini dirintis. Filipina sendiri waktu itu belum berbentuk negara menjadi Republik Filipina. Ia hanya sebagai kepulauan rumpung Melayu yang dijadikan tempat perniagaan para pedagang Muslim dan persaingan para ulama dari Gujarat, India, dan Timur Tengah. Untuk pertama kalinya mereka menempati Kepulauan Sulu. Namun setelah itu petualang Muslim Melayu menyusul dan mendirikan kesultanan di bagian Filipina, yakni Sulu, Palawan, dan Mindanao. Faktor proses Islamisasi di Filipina pada awal masanya melalui 3 hal, yaitu perdagangan, perkawinan, dan politik. Diterimanya Islam oleh orang-orang Mindanao, Sulu, Manila, dan sepanjang pesisir pantai kepulauan di Filipina tidak terlepas dari ajaran agama Islam yang dibawa oleh para pedagang tersebut dapat mengakomodasi tradisi lokal. Umat Islam Filipina yang kemudian dikenal dengan bangsa Moro pada akhirnya menghadapi berbagai hambatan baik dalam masa kolonial maupun pasca kemerdekaan. Bila rentan ke belakang, perjuangan bangsa Moro dapat dibagi menjadi 3 fase. Moro berjuang melawan penguasa Spanyol lebihnya selama 375 tahun. Moro berusaha bebas dari kolonialisme Amerika selama 47 tahun, dan Moro melawan pemerintahan Filipina 1970 sampai sekarang. Laos. Sulit memang menemukan Muslim di Laos, namun bukannya tidak ada. Laos memang dikenal sebagai negara Asia Tenggara yang populasi Muslimah sangat sedikit. Saat ini Muslim yang tinggal di wilayah bekas jajahan Prancis itu tak sampai 80 orang. Laos dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pemerintahan komunis yang tersisa di dunia, dengan mayoritas penduduknya merupakan pemeluk Buddha Theravada. Tak heran kalau Laos merupakan negara penduduk Muslim paling sedikit di Asia Tenggara. Agama Islam pertama kali masuk ke Laos melalui perdagangan Cina dan Yunan. Para saudagar Cina ini bukan hanya membawa dagangannya ke Laos, namun juga ke negara tetangga seperti Thailand dan Burma. Oleh masyarakat Laos dan Thailand, pedagang Cina ini dikenal dengan nama Chi Huan. Sebagian besar Muslim di Vietnam merupakan pebisnis. Mereka berjaya pada bidang tekstil, ekspor-impor, atau melayani komunitas mereka tersendiri dan menjadi penjual daging dan atau pemilik restoran halal. Beberapa restoran terletak di kawasan Thai of Man, Tan Hurat Road. Ada 2 atau 3 restoran halal juga lainnya menyediakan jasa catering bagi petugas kedutaan yang beragama Islam. Sisanya para pekerja Muslim lokal di Vietnam bekerja sebagai bagian tekstil di berbagai pasar di kota ini seperti Talat Sao atau pasar pagi di persimpangan jalan Lansang dan Cu Pheng. Selain itu, ada lagi komunitas Muslim lainnya di Laos. Mereka memang berjumlah lebih sedikit dari ada lainnya dan memutuskan untuk tinggal di kota luar kecil di luar Vietnam. Sebagai orang menyatakan sebuah masjid kecil di Siaguri di tepi barat, maka tak jauh dari Nan, Siaguri dulu pernah dinyatakan sebagai negara tutup bagi orang asing. Kini Laos diperkirakan sekitar ada 200 orang Muslim Kamboja. Mereka memiliki masjid sendiri yang bernama Masjid Azhar, atau oleh masyarakat lokal dikenal dengan Masjid Kamboja. Masjid ini berlokasi di sebuah sudut di distrik Cha Tiburi, Vietnam. Meski berjumlah sangat sedikit, tergolong miskin, mereka teguh memeluk agama. Umumnya mereka adalah penganut mazhab Syafi'i. Berbeda dengan komunitas Muslim Asia Selatan di Vietnam yang menganut mazhab Hanafi. Faktor pendukung berkembangnya agama Islam di Indonesia adalah agama Islam sederhana dan mudah dimengerti. Tokoh pendakwah Islam di Indonesia memakai cara dengan mengajarkan ilmu yang mudah dipahami. Islam tidak mengenal kasta dan mengembangkan akulturasi budaya. Pulau Sumatera. Pada abad ke-7 Masehi, daerah Sumatera bagian utara adalah pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat ramai. Pedagang-pedagang dari Arab banyak berlabuh di daerah tersebut. Letak pelabuhan yang berada di ujung utara Pulau Sumatera menyebabkan daerah ini menjadi tempat yang strategis untuk menunggu datangnya angin musim dari timur laut yang menuju ke barat. Dalam masa penantian musim tersebut, pedagang Muslim Arab memanfaatkan dengan berbagai aktivitas, di antaranya yaitu menyebarkan Islam di Sumatera bagian selatan. Kemunduran kerajaan Buddha Sriwijaya pada abad ke-13 Masehi dimanfaatkan oleh kerajaan Islam Samudra Pasai untuk muncul sebagai salah satu kekuatan baru. Pulau Jawa. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa diperkirakan berasal dari Malaka, namun kapan tepatnya tidak diketahui dengan pasti. Bukti tertua tentang agama Islam di Pulau Jawa berasal dari batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran Gresik yang berangkat tahun 1000
1482 Masehi, namun hal ini belum berarti bahwa saat itu Islam sudah masuk ke daerah Jawa. Myanmar. Islam di Myanmar merupakan kelompok minoritas di tengah-tengah agama Buddha. Kaum muslimin pada umumnya tinggal di Provinsi Arakan. Myanmar bagian barat, daerah ini berbatasan dengan Bangladesh. Provinsi Arakan dulunya merupakan kerajaan yang merdeka hingga tahun 1684 Masehi. Perkembangan Islam di Myanmar mendapatkan perlawanan sengit dari pengikut agama Buddha. Populasi Islam di Myanmar sempat meningkat pada masa penjajahan Britania Raya dikarenakan banyak umat muslim India yang bermigrasi ke Myanmar. Tapi populasi umat Islam semakin menurun ketika perjanjian India-Myanmar ditandatangani pada tahun 1941. Orang-orang muslim suku Rohingya membentuk organisasi solidaritas Rohingya dengan presidennya, Muhammad Yunus. Organisasi solidaritas Rohingya pernah meminta kepada organisasi konferensi Islam untuk menekan pemerintahan Myanmar agar menghormati hak-hak minoritas muslim sebagaimana yang dilakukan Oki terhadap pemerintah Bulgaria. Faktor-faktor pendukung berkembangnya Islam di Myanmar. 1. Adanya keinginan untuk mendapatkan hak pengakuan agama Islam. Kedua, keadaan yang mengharuskan masyarakat India bermigrasi sehingga Islam masuk ke dalam Myanmar. Kamboja. Beberapa sejarawan beranggapan Islam masuk di Kamboja pada abad ke-11 Masehi. Kaum muslim berperan penting dalam pemerintahan kerajaan Champa. Setelah runtuhnya kerajaan tersebut, kaum muslim pun berpindah ke berbagai daerah, termasuk ke Kamboja. Muslim Cham yang ada di negara tersebut berperan dalam penyebaran Islam. Etnis Cham sendiri telah memeluk Islam sejak bertemu pedagang dan pengrajin dari Arab dan India. Mereka bermigrasi ke Kamboja pada abad ke-15 bersamaan dengan datangnya etnis Melayu ke negara tersebut, yang juga memeluk agama Islam. Praktik dan kepercayaan muslim di Kamboja sama dengan muslim Asia Tenggara ortodoks lainnya. Kaum muslim yang ada cenderung mengikuti praktik-praktik religius secara lebih teratur dibanding muslim Vietnam. Sayangnya, kemenangan Khmer Merah membuat komunitas rezim tersebut berhasil mengikis para kaum muslim Kamboja. Hingga 1980, akibat kekejaman dan otoriter rezim tersebut, para kaum muslim di Kamboja menjadi minoritas. Faktor pendukung berkembangnya Islam di Kamboja ialah syarat masuk agama Islam tidak berat, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Islam tidak mengenal sistem kasta, Islam tidak menentang adat dan tradisi setempat. Vietnam. Islam telah sampai di Vietnam pada abad ke-10 dan 11. Hal ini didasarkan pada catatan dinasti Song di Cina yang menyatakan bahwa Champa melalui beradaptasi dengan Islam pada akhir abad ke-10 dan awal abad ke-11. Berdasarkan data dari pemerintah, Islam merupakan agama dengan pemeluk terkecil dari 6 agama yang berkembang di Vietnam. Kegiatan keagamaan masih di bawah kontrol pemerintah Vietnam yang beraliran komunis. Walau berada di bawah kekuasaan pemerintah komunis yang mengontrol dengan ketat, Muslim Cham dapat menjalankan ibadah dengan bebas dan nyaman. Bahkan banyak fasilitas dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Muslim Cham, terutama dalam pendidikan. Namun, hal itu dirasa kurang cukup karena kebutuhan akan pendidikan tinggi yang belum terpenuhi. Sebaliknya, jumlah madrasah sangat banyak, sehingga banyak dari pelajar Muslim yang merantau ke Malaysia untuk meneruskan studi. Agama Islam yang berkembang saat ini di Vietnam beraliran Sunni dan Bani. Muslim Sunni yang tersebar di penjuru-penjuru negara itu bermazhab Syafi'i. Muslim Bani berkembang di daerah Ninh Thuan dan Binh Thuan. Aliran ini tidak terlalu populer karena mengadopsi pengaruh budaya domestik dan memiliki pengaruh kuat dari India. Faktor pendukungnya yaitu syarat untuk memeluk agama Islam tidak berat, upacara-upacara dalam Islam sederhana, Islam tidak mengenal sistem kasta, dan Islam tidak menentang adat dan tradisi setempat.